Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk bab 7 motivasi, di mana bab 7 ini terdiri dari subpoin, ada konsep dan definisi motivasi. Yang kedua, teori-teori motivasi dan pandangan tentang teori motivasi. Untuk melanjutkan eh, mengenai pembahasan motivasi, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu konsep dan definisi motivasi, di mana eh, di mana motivasi ini merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau biasanya juga disebut intrinsik dan maupun dari luar diri individu yang biasa disebut dengan ekstrinsik. Dalam organisasi, motivasi ini berfungsi mengarahkan, mempertahankan, dan meningkatkan eh, kinerja anggota organisasi. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan, dorongan, dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut saya, motivasi ini adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak dan berusaha mencapai sesuatu yang diinginkannya. Jadi, tanpa motivasi, seseorang akan sulit bekerja dengan semangat dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya karena ingin berprestasi, ingin menambah ilmu, atau ingin mengembangkan kemampuan diri. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu muncul karena faktor luar seperti penghargaan, pujian, hadiah, atau promosi jabatan. Nah, contohnya itu pernah saya lihat di dunia nyata bahwasanya ada seseorang mahasiswa yang rajin belajar karena ingin lulus dengan predikat cum laude yang menunjukkan itu adalah motivasi intrinsik. Sedangkan mahasiswa yang belajar karena ingin memperoleh beasiswa, ia menunjukkan motivasi ekstrinsik. Nah, terdapat juga teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan manusia ini tersusun dalam bentuk hierarki, yaitu kebutuhan fisiologis, lalu eh, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktualisasi diri. Di mana menurut Maslow, manusia ini akan berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkat yang paling dasar hingga kebutuhan tertinggi. Jadi ketika kebutuhan dasar ini telah terpenuhi, seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan berikutnya. Sebagai contoh, seorang guru yang sudah memiliki penghasilan tetap akan mulai mencapai penghargaan atas prestasinya. Kemudian berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan lanjutan atau pelatihan profesional. Eh, Selanjutnya yaitu teori dua faktor Herzberg, di mana kepuasan dan ketidakpuasan kerja ini dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor higienis dan faktor motivator, di mana faktor higienis ini meliputi gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, dan kebijakan organisasi. Jadi faktor ini tidak selalu meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan. Sedangkan faktor motivator meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang. Faktor inilah yang mampu meningkatkan semangat kerja seseorang. Contohnya, guru yang memperoleh penghargaan sebagai guru berprestasi biasanya akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang ketiga ada teori kebutuhan eh, Michelin, yaitu di mana kebutuhan akan prestasi yaitu need for achievement, dan kebutuhan akan kekuasaan need for power, dan kebutuhan akan afiliasi yaitu need for affiliation.
Nah, menurut Miss Selen ini, setiap orang memiliki kebutuhan dominan yang berbeda-beda. Ada yang lebih senang mencapai prestasi, dan ada juga yang ingin memiliki pengaruh terhadap orang lain. Dan ada pula yang lebih mengutamakan hubungan sosial. Sebagai contoh, kepala sekolah yang terus berupaya meningkatkan prestasi sekolah itu menunjukkan kebutuhan prestasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ada pandangan tentang teori motivasi, di mana terdapat beberapa bagian yaitu pandangan teori intrinsik, teori dorongan, teori ekstensif atau stimulus, dan teori kebutuhan, di mana berbagai teori motivasi tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia ini dipengaruhi oleh kebutuhan dorongan, dan penghargaan yang diterimanya. Oleh karena itu, eh, seseorang yang seorang pemimpin perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan anggota organisasinya agar dapat meningkatkan motivasi kerja mereka. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa motivasi ini merupakan eh, merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku dan kinerja seseorang. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 8 mengenai kepuasan kerja. Nah, terdapat tiga subpoin, yaitu konsep dan definisi kepuasan kerja, lalu yang kedua ada aspek-aspek kepuasan kerja, dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Langsung saja kita bahas yang mengenai konsep dan definisi kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini merupakan sikap atau perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, kepuasan kerja ini mencerminkan penilaian individu terhadap hasil kerja yang dicapai. Jadi, kepuasan kerja ini merupakan keadaan emosional positif yang berasal dari evaluasi pengalaman kerja. Menurut pendapat saya atau pandangan saya, kepuasan kerja ini adalah perasaan senang atau tidak senang seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi jika seseorang itu merasa pekerjaannya sesuai dengan harapannya nih, maka ia akan merasa puas. Tapi sebaliknya, kalau harapan ini tidak terpenuhi, maka pasti ia akan eh, muncul tuh rasa ketidakpuasan. Nah, jadi kepuasan kerja ini sangat penting karena berpengaruh terhadap hasil kerja seseorang. Contohnya kan guru yang merasa dihargai oleh kepala sekolah memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan mendapatkan eh, kesempatan berkembang, biasanya kan di kepuasan kerja yang tinggi. Lalu kita masuk ke poin aspek-aspek kepuasan kerja, di mana terdapat beberapa yang meliputi pekerjaan itu sendiri. Yang kedua pembayaran atau gaji, yang ketiga ada kesempatan profesi, yang keempat ada pengawasan atau supervisi, yang kelima ada rekan kerja. Nah, kelima aspek tersebut itu memengaruhi tingkat kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Apabila salah satu aspek tidak terpenuhi, maka kepuasan kerja itu dapat menurun. Misalnya, seseorang menyukai pekerjaannya, tetapi merasa gaji yang dia terima itu tidak sesuai, maka kondisi tersebut itu dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerjanya. Eh, yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di mana terdapat faktor pekerjaan dan kondisi kerja, ada gaji atau kompetensi, dan kesempatan pengembangan dan promosi karir, serta hubungan dengan atasan dan rekan kerja, terakhir kebijakan organisasi dan lingkungan kerja. Jadi, kepuasan kerja ini tuh tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya gaji. Nah, lingkungan kerja yang nyaman, hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta adanya kesempatan berkembang juga sangat berpengaruh saat kerja seseorang. Contohnya ya, sekolah yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar biasanya dapat meningkatkan kepuasan kerja guru tersebut, karena guru tersebut merasa mereka itu diperhatikan dan diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi dapat saya simpulkan
Kepuasan kerja ini merupakan kondisi emosional positif yang muncul ketika pekerjaan ini mampu memenuhi harapan dan kebutuhan seseorang. Kepuasan kerja yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya semangat, loyalitas, dan produktivitas kerja. Nah, kita masuk ke bab 9 atau bab terakhir. Dan subpoinnya itu terdiri dari konsep dan definisi kinerja, pengukuran kinerja, dan manajemen kinerja. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa sih konsep dan definisi kinerja. Jadi kinerja ini adalah kemampuan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kuantitas dan kualitas yang ditetapkan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam organisasi. Produktivitas organisasi dipengaruhi oleh kinerja anggotanya. Kinerja ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi dapat saya ketahui bahwasanya kinerja ini merupakan hasil nyata yang ditunjukkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja tidak hanya dilihat dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas hasil kerja yang dicapai. Nah, guru yang mampu menyusun pembelajaran dengan baik, mengajar secara efektif, serta menghasilkan siswa yang berprestasi itu akan menunjukkan kinerja yang baik. Selanjutnya terdapat pengukuran kinerja. Kita juga harus mengetahui apa itu pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja pegawai. Ada tiga aspek utama yang dinilai, yaitu hasil tugas individu, perilaku kerja, serta karakteristik individu. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Maka dari itu, pengukuran kerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih seseorang dan eh, sejauh mana sih seseorang itu berhasil melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan melalui pengukuran kinerja tersebut, organisasi jadi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pegawai sehingga bisa dijadikan pelajaran atau perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Eh, Selanjutnya terdapat manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja ini merupakan proses untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Dilaksanakan secara sinergis antara manajer dan pegawai, berorientasi pada pencapaian sasaran organisasi, menekankan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Nah, dapat saya ketahui juga bahwasanya manajemen kinerja ini bukan hanya menilai hasil kerja, tetapi juga mengelola dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Jadi, organisasi itu harus membantu anggotanya agar mampu bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Manajemen kinerja dimulai dari perencanaan target kerja, pelaksanaan tugas, pemantauan hasil kerja, hingga evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Nah, contohnya ya, kepala sekolah menetapkan target peningkatan prestasi siswa, melakukan supervisi terhadap guru, mengevaluasi hasil pembelajaran setiap semester, lalu menyusun program perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, berdasarkan pembahasan pada bab ini dapat saya simpulkan bahwasanya kinerja hasil hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya, bahwa kinerja itu merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, kinerja yang baik itu akan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran dan manajemen kinerja yang efektif agar kualitas kerja individu maupun organisasi dapat terus meningkat. Sekian pembahasan buku mengenai manajemen pendidikan dari bab 1 sampai bab 9 yang sudah saya bahas. Lebih kurangnya saya mau minta maaf kepada Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.